3. Oke, selamat siang Pak Agus. Di sini saya Widodo dan buat Kanapi ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas 1. Di sini kami berdua mengambil dataset Gojek App Review. Yang pertama, kita akan melakukan import library Python. Setelah melakukan import, selanjutnya kita masuk ke tahap 1, yaitu upload filenya. Selanjutnya membaca dataset. Di sini datasetnya ada 133.375. Dan di sini kami akan memfilter menjadi 5.000 aja datanya. Lalu menampilkan jumlah data ada 5.000. Lalu menampilkan jumlah atribut ada 5. Nama atributnya ada username, content, score, add, version. Nah, di sini kami menampilkan 5 data pertamanya dari nama-nama 5 atribut tersebut. Lalu menampilkan informasi dataset. Terus statistik dari dataset tersebut. Selanjutnya di sini ada penjelasannya, ada username sebagai nama pengguna, konten sebagai isi atau teks, score sebagai rating yang diberikan oleh pengguna, add itu tanggal dan waktu saat ulasan diberikan, version versi aplikasi Gojek yang digunakan saat pengguna memberikan ulasan. Kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 yang pertama lakukan import pandas as.pd dan matplotlib. Lalu mencari missing value. Untuk menemukan missing value, di sini tidak ada missing value. Lalu menemukan data duplikat. Di sini tidak ada data duplikat. Lalu melakukan distribusi panjang kalimat. Hasil distribusi panjang kalimatnya ada 5, 10, 24, 39, dan 1. Lalu melakukan statistik panjang kalimatnya. Selanjutnya mencari jumlah review. Di sini ada 5.000 jumlah review. Lalu jumlah karakter. Jumlah karakter spasi juga dihitung. Jadi ada 23, 57, 36, 29, dan 6. Lalu statistik jumlah karakternya. Lalu menemukan atau mencari jumlah kata. Yang pertama, akun GoPay saya di blog itu ada 5 kata.
Selanjutnya statistik jumlah kata. Lalu selanjutnya ada diagram untuk histogramnya dari jumlah kata. Lalu box plot dari jumlah kata. Selanjutnya ada pie chart dari persentase rating, dan ada bar chart dari jumlah review berdasarkan rating. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3. Di sini melakukan install sastrawi dan install emoji terlebih dahulu. Lalu install Nilk, import pandas, import ray, import string, import emoji, dan import NLTK. Lalu dev kontennya kita running. Nah, di sini kita akan melakukan proses yang namanya scaffolding, yaitu mengubah seluruh huruf kecil, huruf besar menjadi huruf kecil. Seperti contoh, itu lambat sekali, L-nya menjadi huruf kecil. Lalu kita melakukan cleaning text. Di sini kita akan membersihkan URL, membersihkan mention, membersihkan hashtag, membersihkan emoji, membersihkan angka, tanda baca, dan karakter khusus. Selanjutnya melakukan proses tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi daftar kata. Seperti akun GoPay saya diblok, diubah menjadi perkata. Lalu kita akan melakukan proses stop word removal. Di mana menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi kata. Ini daftar katanya kita akan berubah menjadi kata baku. Selanjutnya ini hasilnya, hasil pre-processingnya. Hasil pre-processing seperti ini. Selanjutnya masuk ke tahap 4. Kita akan melakukan from current feature extraction dan import TF-IDF vectorizer. Lalu mengubah hasil normalisasi menjadi kalimat. Lalu melakukan proses TF-IDF-nya. Selanjutnya melakukan proses vocabulary. Di sini vocabulary merupakan kumpulan seluruh kata unik yang diperoleh setelah proses pre-processing dan digunakan sebagai fitur dalam proses machine learning. Selanjutnya kita melakukan proses set matrix. Selanjutnya kita jalankan untuk contoh hasil TF-IDF-nya. Seperti berikut untuk contoh TF-IDF. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap 5. Di sini kita akan melakukan import train test split, import multinomial, import logistic regression, dan import random forest. Lalu menentukan fitur dan label. Di sini kita akan melakukan X sebagai hasil TF-IDF dan Y sebagai rating atau skor. Lalu melakukan proses train test split. Di sini menggunakan 50% data training dan 50% data testing. Algoritma yang pertama kita gunakan adalah naive Bayes. Di naive Bayes kita akan melakukan training model dan prediksi. Yang pertama kita menggunakan algoritma naive Bayes. Selanjutnya yang kedua kita menggunakan algoritma logistic regression. Pertama kita melakukan training model, yang kedua kita melakukan prediksi. Dan algoritma yang ketiga kita gunakan adalah algoritma random forest. Yang pertama kita melakukan training model, lalu melakukan prediksi. Baik, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fuad Skanafi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat siang Pak Agus. Melanjutkan dari presentasi dari analisa big data. Untuk tahap 6 itu ada yang namanya from scratch metric.
Nah, terus kita menggunakan algoritma naive Bayes, yaitu satu akurasi, hasilnya itu 0,758, lalu ada precision. Nah, selanjutnya ada namanya recall, yaitu 0,758. Terus F1 score. Lalu ada namanya confusion metric. Lalu algoritma yang kedua menggunakan logistic regression. Ada akurasi, presisi, terus recall, lalu ada F1 score. Untuk selanjutnya ada confusion matrix juga. Lalu algoritma yang ketiga itu benar random forest, ada akurasi, precision, terus recall, F1 score dengan skor 0,685, terus confusion matrix. Lalu tahap 7 kita install library word cloud. Selanjutnya import library. Selanjutnya ada membuat label sentiment. Terus ada menggabungkan seluruh data. Lalu ada membuat word cloud. Nah, ini hasilnya dari word cloud. Lalu selanjutnya ada menggabungkan teks sentimen positif, terus membuat word cloud. Ini hasilnya. Lalu ada yang namanya menggabungkan teks sentimen negatif. Selanjutnya ada membuat word cloud. Selanjutnya tahap 8 yaitu import library NMF, yaitu menentukan jumlah topik menjadi 10. State 42, terus menampilkan 10 topik teratas seperti mantap, membantu, membagus, tidak, lah, banget, nice, cepat. Tahap 9 yaitu menampilkan distribusi sentimen. Hasilnya itu positif 3065, negatif 1700, netral 235. Selanjutnya pie chart. Berikut visualisasinya. Lalu ada sentimen negative value. Berikut. Terus tahap 10 yaitu hasil preprocessing, ulasan Gojek, beberapa proses itu cache folding, cleaning text, tokenizing, step word removal, dan normalisasi kata. Algoritma terbaik yaitu menggunakan naive Bayes. Akurasi model yaitu akurasinya 75,8, menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi sentimen ulasan pengguna dengan tingkat ketepatan yang baik. Topik yang paling banyak dibahas yaitu NMF pada topik 1. Dominasi sentimen yaitu positif, rekomendasi terhadap penelitian yaitu aplikasi Gojek untuk mempertahankan aspek yang telah mendapat respon positif. Lalu kita visualisasi interaktif Plotly. Lalu import Plotly Express PX. Lalu rating dev score. Berikut untuk visualisasinya. Lalu ada Fig PXP. Lalu ada PX histogram. Berikut. Lalu ada PX box plot. Berikut. Lalu ada visualisasi sentimen. Nah, seperti ini. Lalu ada PX bar. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.